Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya tidak tahu apakah berita yang saya sampaikan ini mengancam atau tidak, tetapi ada sebuah isu yang dari waktu ke waktu justru semakin lama semakin besar, yaitu terkait dengan perpecahan kongsi antara Prabowo dengan Jokowi. Kita mengetahui bahwa kedua tokoh ini adalah dua pihak yang telah mempersatukan pemerintahan kita. Bahkan bisa dibilang mereka lah yang menciptakan pemerintahan yang sekarang itu ada, gitu. Koalisi antara dua orang besar itu. Akan tetapi, ada sebuah isu yang sejak tahun 2024 bergulir, yaitu bahwa mereka itu sudah sejak awal pecah kongsi. Bahwa ada kepentingan-kepentingan di antara mereka yang ternyata tidak bisa diakomodasi. Dan kepentingan itu menjadi semakin lama semakin besar, sehingga sekarang-sekarang ini keretakannya sudah sangat besar. Dan saya kemudian mengumpulkan sejumlah indikasi yang saya temukan dari beberapa analis dan media terkait dengan bahwa Prabowo dan Jokowi itu sekarang sudah benar-benar terpisah dalam retakan yang besar. Indikasi yang pertama itu adalah bahwa ternyata Pak Prabowo Subianto itu semakin kesini semakin sering dan semakin berani untuk mereshuffle orang-orang Pak Jokowi dari kabinet. Nah, kita mengetahui ya bahwa Pak Prabowo itu sering sekali bikin reshuffle, dan reshuffle itu seringkali menyasar orang-orang yang menjadi titipan dalam tanda kutip Pak Jokowi. Kita mengetahui misalkan Budi Ari itu sudah dilengserkan. Kemudian kita juga lihat ada Ibu Sri Mulyani itu sudah digulingkan. Kemudian yang terakhir yang cukup epik itu adalah Pak Dadan Hindayana. Itu juga ya sudah dilengserkan. Bahkan, nah ini poin kedua, untuk Pak Dadan Hindayana ini bukan hanya dilengserkan, tetapi juga langsung diajukan ke pengadilan. Dan sekalian dimarahin juga sama Pak Prabowo Subianto gitu ya. Nah ini menjadi sebuah titik balik Baraya, di mana kan kita mengetahui ya bahwa rakyat Indonesia itu sempat jengah, sempat marah dengan MBG yang terang-terangan dan terbuka dikorupsi, tetapi tidak ada tindakan sama sekali gitu. Dari mulai motor, kaos kaki, ompreng dan sebagainya, itu tuh terindikasi dan rakyat itu udah lapor berkali-kali, tapi kan diabaikan. Karena ada dugaan selama ini bahwa Pak Dadan itu adalah orang yang dilindungi oleh Pak Jokowi. Dugaannya seperti itu. Sehingga dia kebal hukum. Tetapi begitu dia langsung diseret ke pengadilan, maka sejumlah media dan analis menyebut bahwa Pak Jokowi itu marah sampai mencoba untuk menghubungi Pak Prabowo berkali-kali gitu terkait dengan Pak Dadan ini, tetapi katanya diabaikan begitu. Nah, dari mana berita ini? Ya ada sejumlah berita, tetapi salah satunya yang disorot itu adalah Tempo gitu. Jadi, nah ini yang ketiga ya, indikasi yang ketiga. Jadi majalah Tempo itu melaporkan bahwa Pak Jokowi itu berkali-kali, jadi bukan hanya dalam kasus Pak Hindayana aja, tapi Pak Jokowi itu berkali-kali mengundang Pak Prabowo untuk bertemu, tetapi diabaikan begitu. Nah, ini berarti ada sesuatu yang serius di antara mereka berdua, dan karena hanya majalah Tempo saja yang mewartakan, maka saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan majalah Tempo. Jadi majalah Tempo itu sejauh yang saya ketahui itu emang cukup radikal dan ekstrim kalau mereka tuh sedang nyari berita gitu. Makanya mereka tuh sering bikin berita-berita yang tidak dipublikasikan oleh media yang lain gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh suka nyamar jadi tukang ojek gitu. Jadi kayak intel polisi, intel tentara aja. Mereka kadang-kadang tuh nyamar jadi apa gitu untuk mengumpulkan informasi-informasi gitu. Makanya kemarin juga kan sempat Pak Mahfud MD itu bingung lah, kok Tempo bisa tahu dibocor alus gitu. Padahal kita nggak bilang kemana-mana, tapi kok bisa bocor gitu. Ya karena memang jurnalisme mereka itu cenderung ekstrim. Ya saya nggak tahu benar salahnya, tapi itu hanya isu aja gitu ya. Cuman jadi kalau Tempo mewartakan bahwa Jokowi itu mengajak Pak Prabowo untuk bertemu berkali-kali tapi kemudian ditolak, maka saya pikir itu adalah salah satu indikasi yang sangat penting ada keretakan di antara mereka berdua. Kemudian ada keretakan berikutnya apa? Terindikasi dari apa? Dari ini juga sangat-sangat demonstratif. Tanggal 1 Juni 2025 ada perayaan hari lahir Pancasila di Istana Negara. Semua mantan presiden diundang, semua mantan wakil presiden diundang kecuali Jokowi. Nah, ini saya pikir cukup menarik gitu. Jadi Ibu Megawati kemarin hadir karena diundang dan bisa berkesempatan. Pak SBY itu diundang tapi tidak berkesempatan karena ada acara di Bandung bareng saya. Gak bercanda. Karena ada acara gitu ya di Bandung. Nah, tapi beliau itu beralasan gitu, jadi tidak hadir. Nah, Pak Jokowi tidak hadir karena tidak diundang. Dan Pak Jokowi pada waktu itu malah ya di rumahnya sowan sama warga masyarakat di sana gitu. Jadi saya pikir ini adalah salah satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa ada hubungan yang semakin retak antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kemudian
yang berikutnya lagi adalah adanya teriakan-teriakan yang sangat-sangat berbeda antara pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo. Pendukung Prabowo itu partai-partai politik itu sudah mendeklarasikan sekarang, hidup Prabowo untuk 2029. Mereka itu sudah mencanangkan seperti itu gitu. Dan di antara mereka tuh ada yang menyodorkan KDM, ada yang menyodorkan Purbaya, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berteriak hidup Prabowo Gibran. Cuman Prabowo dan wakilnya itu mereka sedang persengketakan, tapi tidak ada list nama Gibran dalam pencalonannya. Sebaliknya, kubu Pak Jokowi dan antek-anteknya itu justru mewartakan Prabowo Gibran 2029, Prabowo Gibran 2029. Jadi mereka tuh menginginkan agar Gibran dan Prabowo itu tetap bersatu di 2029 gitu. Nah, di sini tuh jelas ada perbedaan yang sangat signifikan. Pak Jokowi menginginkan agar Gibran tetap memerintah sampai 10 tahun, sedangkan Pak Prabowo nampaknya berusaha untuk mencari orang lain. Ini tuh ya beberapa analis menyebutkan bahwa Pak Prabowo selama ini tuh merasa terbebani dengan kehadiran Gibran karena namanya jadi jelek gitu. Kan Gibran itu kurang berkompeten ya, agak kosong gitu kalau diwawancara dan sebagainya, dan itu tuh dianggap sebagai sebuah beban gitu. Nah, jadi katanya mau dipisahkan saja, tapi itu masih isu ya. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Dan indikasi berikutnya yang saya pikir juga ini cukup mencolok adalah semakin kesini Gibran itu semakin tidak dikasih jatah untuk melakukan sesuatu gitu sebagai wakil presiden. Terakhir yang paling jelas dan terlihat itu adalah ada rancangan undang-undang statistik atau satu data disebutnya. Itu kan awalnya disebutkan bahwa alurnya itu bertanggung jawabnya terhadap wapres, tapi kemudian diganti menjadi langsung lapor kepada presiden. Nah, jadi kalau Baraya lihat Pak Gibran itu semakin kesini tuh semakin nganggur gitu, semakin banyak posisi-posisi yang seharusnya dan selayaknya diberikan kepadanya sekarang jadi tidak. Dan karena itulah maka, nah ini indikasi berikutnya ya, Pak Gibran itu sekarang justru dengan inisiatif sendiri mungkin itu keliling Indonesia. Sampai sejauh video ini dibuat, Pak Gibran itu sudah melakukan kunjungan sampai 104 kali ke seluruh Indonesia. Katanya itu adalah untuk mengontrol program-program pemerintah. Tetapi banyak juga analis yang menggambarkan bahwa Pak Gibran itu sekarang sedang cawe-cawe, sedang berusaha untuk mencari dukungan dan mengumpulkan pasukan-pasukan pendukung Jokowi untuk ada bersamanya gitu. Karena pekerjaannya di istana semakin sedikit, maka dia justru malah kelayapan keliling Indonesia gitu ya, kemana-mana untuk berkampanye terselubung dalam tanda kutip gitu ya. Dan itu juga hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi juga sekarang kan lawatan ke seluruh daerahnya itu sering sekali gitu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana gitu ya, kan Pak Jokowi itu adalah orang yang katanya sudah mau menjadi warga sipil saja, biasa saja tinggal di Solo, tapi kok sekarang malah sering kesana kesini gitu ya, berkampanye kesana kesini. Kemarin yang di Lampung itu sampai hadir gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan kemudian indikasi yang berikutnya itu adalah kemarahan Pak Jokowi karena Pak Prabowo itu justru tidak membelanya dalam kasus ijazah palsu. Nah, salah satu yang terlihat jelas itu adalah bahwa kemarin kan Pak Jokowi itu sudah hampir menjebloskan Roy Suryo ke dalam tahanan, tapi kemudian Pak Prabowo membatalkan dan kemudian menangguhkan penahanan itu. Ini Prabowo yang melakukannya. Sampai Roy Suryo itu mengatakan terima kasih Pak Presiden karena penahanannya ditangguhkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini iya, Roy Suryo sebagai tokoh yang paling vokal dalam menyerang Pak Jokowi dalam soal ijazah palsu itu justru malah dibelain sama Pak Prabowo Subianto. Berbagai indikasi ini juga di luar pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Ibu Koni yang pernah mengatakan di Februari tahun 2024 bahwa Pak Prabowo Subianto itu hanya akan bertahan 2 tahun saja gitu ya, atau maksimal juga mungkin 3 tahun saja, setelahnya itu adalah Gibran. Dan beliau mengatakan saya mendapatkan informasi ini dari Pak Ruslan Ruslani gitu ya, yang kemudian mengklarifikasi bahwa itu semua tidak benar, bahwa saya tidak pernah mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi ya apapun itu perdebatan di antara mereka, tapi kemudian kita juga mengetahui ada Pak Rocky Gerung, ada Pak Said Didu, kemudian ada Pak Refli Harun yang semuanya itu mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu tidak akan bisa bertahan sampai 1 periode masa pemerintahan. Mereka itu pasti akan terhenti di tengah jalan karena alasan-alasan yang signifikan. Di antaranya adalah penjelasan yang paling logis bahwa mereka itu sebenarnya tidak pernah bersatu, Baraya. Ini hal yang harus kita catat bahwa mereka itu adalah orang yang bermusuhan secara politik selama belasan tahun.
Ada dua ideologi yang melatarinya yang membuat keduanya itu sebenarnya berbeda satu sama lain gitu. Kan kita mengetahui itu gitu. Nah, jadi alasan mereka bersatu itu ya sesederhana bahwa satu, Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat-sangat berambisi untuk berkuasa menjadi Presiden Republik Indonesia, tetapi selalu dijegal dan selalu dikalahkan. Di antaranya yang paling penting adalah oleh Pak Jokowi. Nah, keinginan hasrat yang membabi buta yang menginginkan agar dirinya itu jadi presiden pada akhirnya membuat dirinya luluh dan kemudian mengambil jalan yang paling pragmatis, yaitu berkoalisi dengan Pak Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan, kemudian menggayat anaknya, bahkan sampai harus merubah-rubah sedikit konstitusi dan sebagainya untuk bisa mendapatkan suara dari Pak Jokowi. Begitu kan? Dan Pak Jokowi di sisi lain juga memiliki kepentingan karena Pak Jokowi itu sebenarnya sangat ingin berkuasa lebih lama. Jadi Baraya tentu saja mengingat bahwa di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi itu sempat melontarkan atau orang-orang Pak Jokowi diduga sempat melontarkan isu Jokowi 3 periode gitu kan. Ada abdesi, demo-demo, ayo Jokowi harus 3 periode. Kemudian ada Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa saya punya data sebagian rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi 3 periode dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Pak Jokowi itu ingin agar berkuasa lebih lama. Cuman karena dihalangi oleh konstitusi dan ternyata tidak disetujui oleh rakyat Indonesia, maka Pak Jokowi itu kemudian mendelegasikan kekuasaannya itu kepada presiden selanjutnya melalui anaknya. Nah, jadi koalisi dua pihak besar itu dengan jembatan Pak Gibran itu akhirnya terbentuk, tetapi mereka tuh selamanya memang tidak pernah bersatu. Mereka berkoalisi tetapi tidak bersatu, dan karena mereka hanya berkoalisi dan tidak bersatu, maka sangat rentan bagi mereka untuk segera terpecah. Nah, sekarang itu terpecah. Kenapa sekarang terpecah? Karena ada kepentingan 2029 di mana Pak Prabowo ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden, tetapi kalau masih membawa Gibran itu pasti akan kalah karena nama baik Gibran dan keluarga Pak Jokowi itu sedang jelek, maka dia harus korbankan gitu. Nah, di sisi lain keluarga Pak Jokowi dalam analisis keluarga Pak Jokowi itu marah dan merasa dikhianati. Lah, ini Pak Prabowo itu bukan siapa-siapa, dia pecundang, dia hanya bisa menang ketika menggaet anak saya, yaitu Gibran. Nah, sekarang justru setelah Gibrannya mendapatkan citra yang buruk karena membela-bela Prabowo, justru malah Prabowonya pergi. Kan nama saya jadi jelek tuh gara-gara ngebelain Prabowo, sekarang Prabowonya malah pergi dengan ini, kan ini benar-benar kurang ajar gitu. Dan perdebatan di antara mereka lah seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan mereka itu sekarang diduga pecah kongsi gitu ya. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. 2029 sebenarnya masih lama dan kita juga sebenarnya belum pusing-pusing amat mikirin siapa presiden selanjutnya karena nggak penting-penting juga kan. Ada teman saya tuh tukang dagang bakso, zaman Pak SBY dia dagang bakso, zaman Pak Jokowi dia dagang bakso, sekarang juga dia dagang bakso. Sebenarnya presiden itu nggak kita khawatirkan juga sebenarnya. Sebelum ada propaganda dan uang-uang di dalam amplop subuh-subuh itu kan sebenarnya nggak terlalu ambil pusing kita gitu ya. Cuman merekanya sudah ambil pusing Baraya. Merekanya sejak tahun ini mereka tuh sudah memikirkan apa yang harus mereka lakukan di tahun 2029 gitu. Makanya di sini di video ini yang ingin saya tekankan itu adalah saya ingin menyuarakan apa yang selama ini kita pendam dalam pikiran tapi susah untuk diungkapkan. Saya akan menyampaikan sesuatu yang Baraya juga sudah pikirkan, tapi Baraya tidak memiliki akses untuk berbicara di ruang publik. Saya ingin sampaikan apa? Bahwa sebenarnya yang memimpin kita selama ini di negara Indonesia yang tercinta ini itu bukan negarawan, tetapi sekedar politikus. Dan mereka tidak benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, tetapi mereka sepenuhnya hanya ingin berkuasa, mendapatkan akses atas ekonomi dan kekuasaan tanpa batas. Itu saja. Itu adalah saya pikir itu adalah tuduhan saya walaupun normatif, tapi maksud saya begini, tuduhan itu muncul karena bukti-buktinya sudah jelas. Ini contoh sederhananya begini Baraya. Gibran itu kosong. Ketika dia diajak ngomong sering gak nyambung. Ketika mengeluarkan kebijakan, kita nggak tahu kebijakan itu berasal dari siapa. Yang jelas, di Indonesia ada begitu banyak orang yang seusia dengan Gibran, sama jenis kelaminnya dengan Gibran, dan dia juga berasal dari Solo. Misalkan ada begitu banyak orang yang seperti itu, yang jauh lebih hebat, jauh lebih handal, jauh lebih terkemuka, jauh lebih baik, jauh lebih jujur, dan jauh lebih berkompeten. Tapi orang-orang itu diabaikan, disingkirkan, dan wakil presiden Republik Indonesia yang berkuasa atas 280 sekian juta rakyat Indonesia itu adalah orang yang wawancara saja tidak bisa ngomong.
Jadi artinya apa? Politikus itu rela untuk mengorbankan rakyat Indonesia, politikus itu rela untuk menempatkan orang-orang yang tidak kompeten di satu bidang yang justru malah berdampak besar terhadap rakyat Indonesia. Mereka nggak peduli, karena yang paling peduli itu adalah bagaimana caranya mereka berkuasa. Jadi saya yakin apa yang saya katakan itu kepada Baraya bukan hal yang asing, karena Baraya sendiri sudah memikirkan hal yang sama. Coba misalkan kita lihat Ibu Puan Maharani gitu. Dia bisa jadi ketua DPR RI gitu. Padahal dia bahkan tidak memiliki latar belakang orang yang bisa menyuarakan suara rakyat, dia tidak bisa mewakili rakyat, dia ketemu sama rakyat aja kelihatan gimmicknya, dia kaos aja dilempar-lempar dengan keluh kesah, dia nanam padi aja kebalik. Semuanya yang berhubungan dengan keresahan rakyat, keadaan rakyat, kepedulian rakyat, itu bukan menjadi bagian dari wajah Ibu Puan Maharani selama ini. Tetapi dia jadi ketua DPR. Kenapa? Ya karena dia politikus. Jadi sekali lagi ya, orang-orang yang menempati jabatan itu bukan orang-orang yang berkompeten, tetapi orang yang peduli pada kekuasaannya. Makanya saya tanya kepada, ini pasti banyak buzzer gitu yang akan nyerang saya, tapi saya tanya kepada orang-orang itu gitu ya. Saya mohon, saya ingin bertanya kepada mereka, apakah mereka itu peduli pada Indonesia? Kalau mereka peduli kepada Indonesia, kenapa ada begitu banyak kader Indonesia, begitu banyak aset-aset sumber daya manusia Indonesia yang handal, yang hebat, yang kuat, yang bagus, yang jago, yang kompeten, yang kapabel, yang hebat. Yang mereka itu sebenarnya bisa ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis, tetapi tidak, mereka digeser kemudian digantikan oleh orang-orang yang dia ditempatkan hanya gara-gara bagi-bagi posisi dari para politikus. Ini adalah bukti bahwa pemimpin-pemimpin kita itu bukan ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, tetapi hanya gara-gara ingin bagi-bagi kekuasaan di antara mereka saja. Coba lihat Baraya, BUMN di Indonesia, berapa banyak BUMN di Indonesia. Mereka itu seharusnya memberikan nafkah kepada rakyat Indonesia. Mereka tuh seharusnya memberikan penghasilan kepada rakyat Indonesia. Tapi BUMN itu justru malah merugi. Kenapa? Karena komisarisnya, direksinya, manajernya, ini itunya, itu bukan diserahkan kepada orang yang berkompeten, tapi diserahkan kepada orang dalam. Banyak komisaris-komisaris di Indonesia dari BUMN itu yang mereka tuh nggak ngerti apa-apa terkait dengan apa yang menjadi amanahnya. Mereka tuh nggak ngerti apa-apa, tetapi diberikan karena apa? Ya jatah politik. Jadi sekali lagi ya, mereka rela, mereka ikhlas BUMN-nya rugi, mereka ikhlas, mereka rela rakyat kita tidak dinafkahi, mereka rela ketika rakyat Indonesia menjerit kelaparan, nggak apa-apa. Yang penting bagi-bagi kekuasaan di antara mereka itu adil bagi mereka. Itu kan, jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ini demi rakyat, bullshit. Kalau ini benar-benar demi rakyat, maka orang-orang yang menjabat itu adalah orang-orang yang berkompeten, bukan orang yang dekat dengan pemerintahan. Kalau memang seperti itu, dan saya ingin berkata kepada Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo Subianto, Anda itu nampak sekali kemunafikannya. Jadi Pak Prabowo itu berkali-kali mengatakan, saya ingin menegakkan hukum, saya ingin memberantas kejahatan, saya ingin memberantas para koruptor dan sebagainya. Bapak sendiri adalah orang yang melanggar hukum. Ingat nggak Pak Prabowo ketika dia mau jadi presiden, dia harus melanggar konstitusi, merubah konstitusi itu. Kemudian hal pertama yang dilakukan setelah menjabat itu adalah mengangkat Seskap Teddy. Ya, menjadi Seskap Teddy, padahal beliau itu adalah TNI aktif. Yang ini juga sebenarnya melanggar undang-undang TNI. Kemudian Pak Prabowo kemarin juga ketahuan cawe-cawe mendukung salah satu calon di Pilkada Jawa Tengah, yang menunjukkan apa? Pak Prabowo sebagai presiden kan seharusnya tidak boleh ikut campur dalam pilkada. Kok ini malah ikut-ikutan mendukung? Nah, artinya apa? Ya melanggar hukum. Melanggar legalitas. Jadi Pak Prabowo gebrak-gebrak meja, teriak-teriak, berpidato bahwa saya akan menegakkan hukum, bahwa saya akan membela kebenaran. Bapak sendiri pelanggar hukum. Kan sangat ironi kalau orang yang melanggar hukum teriak-teriak saya akan menegakkan hukum. Ya kan? Nah, tapi sekali lagi yang ingin saya katakan adalah percayalah Baraya bahwa saya tuh yakin apa yang saya ucapkan ini Baraya juga sudah pikirkan kan. Jadi di sini hanya curhatan saja dan sebuah penegasan saja bahwa kita resah, kita marah karena kita mencintai republik ini, kita mencintai bangsa ini, kita mencintai sumber daya semuanya yang ada di sini. Tetapi kemudian sumber daya kita, negara kita, potensi kita, bangsa kita, orang-orang terbaik di antara kita justru malah dilecehkan, dipinggirkan, dan kekayaannya juga tidak dibagi-bagikan ya demi penguasa-penguasa yang hanya ingin hidup untuk melestarikan
kekuasaannya saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.